Hai semuanya, selamat datang kembali di Aryan Tohong Channel. Nah, teman-teman, sekarang kan hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Dan kemarin market sempat turun ya teman-teman. Seperti yang saya bilang, karena ya itulah akibat efek dari The Fed mempertahankan suku bunga, dan sepertinya market kecewa juga. Lalu juga ada aksi selling yang dilakukan karena ya TP teman-teman, take profit ya. Nah, di tanggal 4 Agustus 2025 kita akan melakukan analisa pada 3 jenis koin dari 3 teman kita yang sudah merequest ya teman-teman ya. Ini datang dari yang pertama adalah dari fupredator.ffnr INSP Bank. Nah, saya kurang tahu nih koin apa. Nanti kita akan analisa. Yang kedua datang dari solspinsnippet.id. Oke, ini analisa Doge 2 atau Doge Government Dong. Oke, nanti kita akan bahas tentang Doge Government, teman-teman. Kita akan cari tahu ya. Dan terakhir satu lagi ada datang dari Stefanus Steven 4387 XPX 6900 Bank. Oke, kita akan cari tahu ya, dan kita akan lihat nanti pergerakan dari ketiga koin ini seperti apa. Yang pasti saya akan memberikan analisa dari sisi saya secara subjektif teman-teman, dan time frame yang akan saya pakai adalah time frame daily dan juga time frame 1 jam. Nah, time frame 1 jam ini adalah time frame di mana saya akan memberikan signal trading buat Anda. Dan kalau Anda sudah ada di dalam grup Telegram kita, nanti kita akan segera update begitu kita selesai analisa, kita langsung update di dalam grup, sehingga hasil analisanya bisa Anda langsung dapatkan di dalam grup Telegram kita. Kalau mulai video kan pasti akan butuh editing dan butuh diupload lagi, jadi butuh waktu untuk bisa Anda terima videonya. Tapi kalau Anda sudah ada di dalam grup, ya nanti Anda bisa langsung dapetin signal kita yang langsung kita analisa, dan Anda bisa langsung lihat di dalam grup Telegram ya. Baik, kita nggak usah berlama-lama, dan buat teman-teman yang pengen bergabung di dalam grup Telegram, kita sudah ada linknya di setiap video yang ada di YouTube-nya kita. Jadi teman-teman yang nonton ini lewat TikTok bisa kunjungi YouTube-nya kita @aryantohong, dan di setiap video yang kita di bagian bawahnya sudah ada link untuk bergabung di dalam grup Telegram kita. Dan feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup Telegram karena juga gratis ya teman-teman. Oke, biar nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke video analisanya. Tapi sebelum itu saya pengen ajak Anda untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah?
Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, semuanya di layar Anda sekarang sudah muncul. Jadi ini adalah koin INSP USDT dan saya menggunakan time frame 1 hari dan di sini menggunakan exchanger dari Bybit, teman-teman. Ya, jadi koin yang pertama kita analisa adalah koin INSP dulu. Ya, kita akan lihat pergerakan dari koin INSP. Tapi sebelum itu teman-teman, saya bawa dulu teman-teman ke CoinMarketCap. Kita akan lihat sedikit aja tentang koin ini ya. Jadi koin ini adalah koin Inspect teman-teman ya. Di kodenya adalah INSP dan peringkatnya adalah 976 dari CoinMarketCap. Kita lihat pergerakannya nih, wow, minus 86,79 all time ya teman-teman. Jadi dari harga tertinggi sudah minus 88%. Market cap-nya kecil ya, hanya 14,71 juta dolar. Kemudian volumenya juga ya hanya 3,62 juta dolar. Terus kemudian dari sisi maksimal supply udah 1 billion, total supply 1 billion, tapi yang beredar hanya 500-an. Berarti masih ada yang di lock ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari market cap volume, sebenarnya secara koinnya, saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan untuk Anda invest ya. Kita lihat dari chartnya sendiri, ini juga menurut saya kurang cakep ya. Dari pergerakannya juga kurang cakep. Cenderung sideways di sebelah sini. Memang ada pergerakan naik di sebelah sini, tapi ya ini koin kayaknya kurang oke ya teman-teman ya. Jadi dari analisa time frame 1 harian aja, sebenarnya saya sendiri tidak recommended untuk teman-teman membeli koin ini. Ya, kalau tradingnya nanti mungkin juga menurut saya tidak terlalu oke lah ya, karena volumenya juga lumayan kecil ya. Yang ini mungkin saya tidak akan terlalu banyak analisa, nanti kita akan langsung masuk ke koin kedua aja. Intinya koin INSP ini buat saya pribadi, saya tidak rekomendasi buat teman-teman beli. Kalau Anda sudah terlanjur membeli koin ini, coba kita cek ya, dari harga tertinggi kan katanya minus 88% ya. Nah, sekarang ada di sebelah sini ya, teman-teman ya. Jadi, ya itu yang saya bilang ya, kurang oke gitu ya. Dan, berapa lama ini? Ini dari Januari sampai sekarang ini pergerakannya ada di sekitar sini ya. Cukup di bawah banget di pergerakannya ya. Ya, hampir semua koin sih, tapi ini cenderung lebih kurang cakep gitu loh untuk pergerakannya. Lalu kemudian rejection-nya tinggi-tinggi. Nah, ini rejection-nya besar-besar nih teman-teman ya. Rejection di sini, semua rejection dari sisi seller. Jadi secara koin ini sebenarnya nggak begitu oke untuk Anda invest. Lalu ini juga saya menggunakan MACD di sini, teman-teman bisa lihat ini tren turun ya. Dari sisi MACD-nya ini volumenya juga turun teman-teman. Ya, jadi ya nggak bagus juga. Lalu dari RSI-nya juga lihat, ini juga sudah di atas ya, ini juga cenderung bisa turun. Jadi INSP ini nggak terlalu saya recommended untuk teman-teman invest ke dalamnya, apalagi sekarang kalau mau beli lagi ya better skip dulu koin ini, ganti ke koin yang lain aja ya. Nah, untuk signalnya kayaknya juga kita skip aja kali ya untuk koin yang satu ini ya, karena signalnya kalau dia terlalu banyak pergerakan yang rejection seperti ini menurut saya juga kurang oke sih, ya. Better nanti kita ambil yang SPX 6900 teman-teman, karena dari sisi volumenya juga lebih gede, market cap-nya juga gede dia ya. Sekarang kita akan masuk ke koin kedua. Nah, ini adalah koin Doge Governance ya teman-teman ya. Ini Doge 2 lah ya. Tapi, nah kalau teman-teman lihat pergerakannya juga, ini saya nggak terlalu recommended jujur aja ya. Pergerakannya itu loh yang kurang oke gitu menurut saya ya. Nah, kalau time frame daily masih oke lah ya, masih ya bisa ditolerir lah. Dan kita lihat dulu ke CoinMarketCap ya. Di CoinMarketCap ini lebih rendah lagi dari yang tadi. Ya, yang tadi masih agak better karena di atas 10 juta dolar, tapi itu pun masih kecil banget teman-teman ya. Market cap di sini hanya 8,36 juta dolar ya, dan ini naik sekitar 15.993% ya, karena dia punya market cap yang kecil. Jadi ini super high risk sekali teman-teman koin ini ya. Volumenya hanya 1,2 juta dolar saja. Jadi koin ini
benar-benar market cap-nya rendah, volume juga rendah. Kalau Anda invest ke koin ini, ya ini bisa cacing-cacing atau nangga-nangga deh, ya. Nah, kalau tipe saya kan tipe yang safety nih, saya tidak akan terlalu rekomendasi koin seperti ini buat Anda, ya. Kalau Anda tipe high risk, ya Anda boleh ambil. Anda mungkin boleh ambil resiko, tapi kalau saya, ya again, tidak merekomendasi ya. Jadi buat tadi yang rekomendasi koin ini yang nanya analisanya, I think ini koin terlalu high risk, Pak. Ya, terlalu beresiko untuk Anda injek lagi atau masukin uang lagi ke dalam koin ini. Kalau Anda sudah keburu beli, ya, coba kita lihat dulu dari sisi chartnya ya. Kalau Anda sudah keburu beli di time frame daily-nya, coba kita lihat. Nah, ini malah cenderung turun lagi ya. Lihat. Wow, ini turunnya tajam nih, teman-teman. Kita lihat dulu di secara minusnya nih, dia minus berapa persen dari all time high? 98,36% ya. Jatuh sekali, ya jatuh sekali. Jadi secara koin saya tidak rekomendasi sih. Tapi kalau Anda sudah sempat kebeli di harga yang atasnya, coba kita lihat ada harapan nggak sih koin ini bisa pulling back dan memberikan, ya setidaknya memberikan Anda BEP lah ya dari sisi koinnya. Ya, oke, kita lihat dari pergerakan besarnya sendiri ini cenderung turun. Ya, again, makanya saya bilang tidak terlalu rekomendasi banget. Ini cenderung turun. Ini memang sudah ada pergerakan naik, tapi again dibanting lagi, ya. Lalu kita lihat dari MACD sendiri juga ini pergerakannya juga cenderung turun. Ya, Anda bisa lihat sendiri dari atas ini terus-menerus turun, ya, terus-menerus turun. Dan sekarang sedang ada area bawah dari MACD-nya, divergennya di situ, ya. Jadi ya ini again, ini juga tidak terlalu bagus dari sisi koinnya, dan dari pergerakannya juga kurang oke. Nah, kalau dari RSI sih, ini di bawah dari sekitar 40 ya. 45, 41 lah, anggap seperti itu. Dan buat saya juga, dari sisi RSI juga ini, ya nggak oke juga. Ya, benar-benar nggak oke. Kalau Anda pengen invest di koin ini high risk. Saya udah infokan di awal, ini koin high risk sekali, karena market cap-nya rendah, volumenya juga rendah. Kalau Anda invest ke koin ini atau nge-hold ke koin ini, misalkan nih Anda mau take risk ya, jangan gede-gede lah. 1% itu udah sangat besar sekali menurut saya untuk Anda masuk ke koin ini dari total modal Anda. Jadi ya, kalau saran saya sih, better jangan. Cari koin lain lagi, tapi kalau Anda sudah sempat masuk, 1% maksimal untuk Anda DCA pada koin ini ya. Di luar itu janganlah ya, karena terlalu high risk sekali. Nanti ya repot ya kalau cacing-cacing naga-naga itu repot. Itu lebih ke gambling nanti kitanya, bukan benar-benar mau trading, bukan benar-benar mau invest, tapi ke gambler nanti teman-teman ya. Oke, ini koin kedua dan kita skip dulu ya. Jadi ini adalah Department of Governance Efficiency, ini koinnya Doge yang kemarin Elon Musk itu mendukung Trump waktu dia bikin ya divisi ini ya. Tapi sekarang kan sudah nggak tahu ya udah bubar apa tidak, dan saya tahunya mereka berantem ya antara Trump dengan Elon Musk ya. Jadi ini koin nggak terlalu saya rekomendasi ya. Kita akan masuk ke koin yang ketiga. Ini adalah koin SPX 6900. Nah, kalau ini masih saya rekomendasi. Dan kemarin-kemarin saya udah kasih tahu ini juga posisinya long atau buy, dan market naik ya. Kita hapus dulu semua drawing kita ya. Kita mulai analisa lagi dari nol untuk koin ini. Dan kita lihat dari SPX 6900 ini ada di peringkat ke-60 dari CoinMarketCap, artinya memang lumayan ya. Market cap-nya 1,5 billion dolar, dan ini sudah termasuk besar teman-teman ya. Mid lah, mid bukan besar ya. Kalau mid itu antara 1 sampai 10 billion, ini 1,5, berarti masuk kategori mid capital ya. Bukan yang large capital teman-teman ya. Lalu volumenya ini memang di bawah yang kita anjurkan, yaitu minimal 100 juta dolar. Tapi ya oke lah, ini masih 77 juta dolar, masih better lah daripada enggak ya. Dan dari sisi volume dibagi market cap ini 5%. Jadi putaran harian dari total market cap-nya itu 5% putarannya. Ya, masih oke. Ya, total supply, maksimal supply, dan juga circulating ini sudah out semuanya, jadi nggak ada lagi yang di lock. Dari sisi koin, ini cukup bagus untuk dipakai buat invest maupun buat trading. Sekarang kita ke bagian chartnya, kita akan lihat dari SPX 6900 time frame daily dulu ya. Nah, di time frame daily teman-teman bisa perhatikan di sini, ini pergerakan di MACD ya teman-teman, dan koin ini belum ada di Binance ya. Jadi kita lihatnya dari MACD. Secara pergerakan dari MACD ini dia berhasil nge-break sebelumnya, ini kan area atasnya nih, area strongnya di sekitaran sini,
Lalu kemudian ini supply zone-nya dan dia berhasil nge-break ya. Lalu kemudian ini di sini tidak berhasil tapi di sini dia berhasil nge-break. Nah, dia nge-break di situ lalu kemudian membuat higher high yang terbaru. Jadi pergerakannya ini sebenarnya pergerakan tren naik kalau kita lihat dari time frame besar ya. Kita bisa cek di sini ya, ini pergerakan naik udah kelihatan banget ya. Saya bikin yang secara gambaran besarnya ya. Jadi ini bawahnya, atasnya di sekitar sini, tapi ini terlalu jauh ya. Mending kita langsung ambil atasnya deh ya. Kita ambil di sini aja, lalu kemudian turun ke sini dan membuat higher high yang baru. Sekarang sedang turun dan ada potensi untuk membuat pergerakan yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, ada potensi untuk menuju ke sana ya. Secara pergerakan ya ada potensi ke sana ya. Lalu kita lihat dari ini saya menggunakan MACD ya teman-teman ya. Kita bisa lihat dari MACD. MACD ini masih besar di bagian bawahnya ya. Jadi aksi sell-nya masih lumayan besar. Dan ini equal ya teman-teman antara yang sebelumnya di sini dengan yang di sini. Ini agak equal nih. Nah, agak equal. Biasanya nih teman-teman, kalau pergerakan di MACD bawahnya cenderung equal, biasanya market atasnya itu bisa naik. Karena dari sisi ini adalah pergerakan tren naik. Nah, Anda bisa lihat ya. Ini adalah pergerakan tren naik. Jadi pergerakannya sendiri itu menunjukkan pergerakan tren naik, dan dari sisi bawahnya, MACD-nya, ini ada area yang dia sama persis. Dan biasanya pola seperti ini menunjukkan pola tren naik. Ya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau beli koin SPX 6900 untuk koin ini, saya sih cukup rekomendasi lah ya. Artinya cukup menyarankan karena dari market cap yang gede, volume gede, dan dari pergerakan harga time frame daily-nya juga bagus ya. Kita lihat dari RSI-nya juga ini ada di bawah 50 ya, menuju ke tadinya 40-an ya, sekarang bergerak naik lagi ya, 42 sekarang bergerak naik lagi. Dan ini sebenarnya not bad ya. Kalau kita nunggu sampai area bawah banget sampai 30-an, sepertinya akan takes time banget ya. Tapi kalau misalnya teman-teman untuk invest sih, saya rasa harga sekarang itu sudah cukup lumayan bagus ya. Mengingat dua ini sudah lumayan ya, yang area sini sudah oke, yang bawah sini juga sudah oke. Jadi RSI tambahan aja lah ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau invest, ini koin kayaknya cukup oke. Terus kita lihat dari sisi Fibonacci-nya, ini area terbawahnya sebelumnya di sini, area teratasnya di sini, dan ini sepertinya masuk ya. Bukan sepertinya, memang masuk teman-teman ya. Masuk ke area setup-nya. Jadi teman-teman bisa entry di area-area saat ini untuk membeli koin SPX 6900 ini. Ya, so far oke untuk time frame daily. Jadi mau invest oke, kalau udah sempat beli mau DCA juga oke pada koin ini. Ya, kita masuk ke time frame 1 hari, dan ini akan jadi time frame di mana saya akan memberikan signal trading buat Anda. Kita hapus dulu Fibonacci dari time frame 1 jamnya. Ya, dan kita akan fokus pada SPX 6900 di time frame kecilnya 1 jam. Ini signal buat Anda yang pengen trading ya. Saya kayaknya harus kasih tahu di grup dulu kayaknya ya. Be ready ya nanti ya. Oke, kita lihat dulu di pergerakannya yang teratas ini ya. Jadi ini adalah tren turun yang dibentuk oleh koin ini. Kita buat dulu dari parallel channelnya teman-teman. Ya, kita pakai ini biasa. Ya, parallel channelnya saya akan arahin ke sini dulu. Nanti kita rapin lagi. Oke, seperti itu. Lalu ke bawahnya kita rapin sedikit. Ya, karena nggak terlalu jauh ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri di sini sudah menghasil nge-break area atasnya. Artinya resistennya, secara resisten itu di-break teman-teman. Ya, dan ini cukup bagus karena ini adalah pola untuk menunjukkan pergerakan tren naik. Ya, dan kita bisa lihat di sini di MACD sendiri ini juga menunjukkan pergerakan menuju ke atas. Ya, dan again, ini bagus. Artinya dari sisi time frame besarnya, time frame 1 jam, time frame besarnya, daily-nya itu sudah menunjukkan pergerakan menuju ke naik, dari time frame 1 jamnya juga sudah mulai menunjukkan ke sana, ya. Tapi kita lihat dulu, ini ada area strong untuk area supply di sini, di sekitar sini, kita bisa lihat bareng-bareng, ya. Nah, di sekitar sini, jadi paling oke adalah ketika Anda menunggu area ini berhasil di-break dulu sih sebenarnya, ya. Ini belum berhasil nge-break ya teman-teman ya. Lihat, belum berhasil di-break sama dia. Ini ada rejection cukup besar di area sini. Dan rejectnya dari sisi buyer didorong ke bawah.
ya. Lalu kemudian ini market naik lagi tapi nggak berhasil tembus, terus saya turun dan sekarang market berusaha melawan untuk bisa naik. Dari MACD-nya sudah menunjukkan pergerakan yang cukup baik, ya. Tinggal kita lihat dan ini juga equal lagi ya. Lagi-lagi ini equal di sini ya. Nih, lagi-lagi equal di sebelah sini, ya. Jadi lagi-lagi dia equal dan kelihatannya sih saya sih ngelihat sih ini cenderung market bisa rebound dari harga yang sebelumnya, ya. Untuk RSI-nya dia ada di atas dari 50 ya, jadi ini masih kategori tinggi. Jadi ada kemungkinan ya market ini sekarang bisa naik ke atas ini, naik ke atas, sudah di atas ini, lalu kemudian rebound dulu sebentar ke bawah, ya, lalu kemudian naik ke atas lagi. Jadi dia akan mencari area-area sini aja kalau untuk MACD-nya, tapi kalau untuk RSI-nya dia akan ngejar ke area bawah sehingga RSI-nya di bawah 50. Ya, kalau RSI-nya sudah sentuh 40, 30 itu udah better dan kita bisa entry di area-area situ. Jadi probabilitasnya ini adalah tren naik dan ini rebound dari tren turun yang sudah terjadi, teman-teman. Ya, kita lihat dari market structure-nya sendiri, market structure sendiri belum terbentuk, teman-teman, dan di sini belum berhasil nge-break area atas ini, jadi belum ada change of character yang akan terjadi pada pergerakan SPX 600. Tapi melihat dari MACD-nya, lalu kemudian melihat dari RSI-nya, sepertinya ada kemungkinan ini nge-break nanti, ya. Jadi teman-teman, better kita wait dulu. Kalau Anda misalkan mau trade pada coin ini, Anda wait dulu sampai nanti masuk ke area, ya. Jadi kita buat di Fibonacci-nya area sini, dan kita lihat ini masuk ke dalam area OP apa tidak. Nah, masih belum ya. Ternyata juga dari sisi Fibonacci-nya juga masih belum. Ya, area untuk kita OP yang pertama itu ada di sekitar sini, ya. Lalu area OP-nya yang kedua itu adalah di sekitar sini, ya. Nah, jadi kalau kita mau entry, bagusnya kapan nih, Mbak? Bagusnya sekarang, Bagusnya adalah ketika kita waiting dulu market turun ke bawah, dan nanti ini tetap berada, MACD ini tetap berada seperti ini, lalu kemudian RSI ada di bawah. Jadi kalau RSI-nya ada di bawah, ya antara 40, 30 something ya, lalu ini benar-benar sudah masuk ke bawah, dan mulai ada pullback, ya artinya secara pergerakan MACD-nya juga sudah mulai menunjukkan kenaikan ya, dan di sini kita bisa lihat ya, nanti mudah-mudahan seperti itu yang terjadi. Ini kan area yang imbang di sini, tapi kalau ke sininya, ini sudah menunjukkan tren. Nah, karena dia nggak kuat, teman-teman. Ya, karena dia nggak kuat. Jadi, kita berharap nanti ini tren naik yang terjadi, dan harusnya sih, menurut saya sih, dari 3 konfirmasi ini sudah sangat jelas. Dari Fibonacci, market structure, MACD, dan RSI sendiri juga sudah cukup jelas. Tapi ini bakal akan turun dulu untuk membuat pergerakan di bawah sini, artinya higher low-nya akan terbentuk dulu sebelum membuat higher high lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah signal trading buat Anda, teman-teman, dari konfirmasi-konfirmasi yang sudah kita dapatkan ya di pergerakan terbaru ini. Ya, jadi saya akan bikin ini signalnya dan nanti ini akan kita langsung post di dalam grup ya. Oke, yang pertama ini adalah koin SPX USDT ya. Terus kemudian probabilitasnya ini sangat tinggi, teman-teman ya. Probabilitas sangat tinggi. Probabilitas long itu sangat tinggi. Long atau buy itu sangat tinggi ya. Ini termasuk tinggi ya. Karena apa? Karena again yang saya bilang tadi dari sisi MACD lumayan ya menunjukkan pergerakan naik. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Lalu dari market structure-nya memang belum ke break ya, tapi potensial banget untuk membuat higher low. Lalu kemudian dari Fibonacci-nya sendiri juga memberitahu kita untuk sabar dulu karena nanti masuk area untuk open posisi baru kita entry. RSI itu ngejar ke bawah juga ya, jadi ini cukup oke lah teman-teman menurut saya ya. Lalu kemudian ini oke ya, ini jadi high probability teman-teman untuk posisi long atau buy ya. Dan saya akan ambil dulu dari yang sebelumnya, kita bisa lihat sebentar. Oke. Nah, kita akan sebentar ya, saya mungkin perlu ambil sebentar dari yang lama ya, teman-teman ya. Saya copy dulu ya, untuk analisa yang lama ini ya. Biar kita ngikutin yang sudah kita bikin versi lama, teman-teman. Ya. Oke, saya ketik di sini, ini XPX ya. XPX USDT, teman-teman ya. Time frame-nya 1 jam ya, tadi lupa saya tulis ya. Probabilitasnya ini untuk
tren naik itu tinggi ya. Saya hapus dulu, tren naik itu tinggi ya. Sebentar. Oh ya, oke, sudah muncul ya. Jadi probabilitasnya cukup tinggi teman-teman. Nah, catatan pentingnya adalah ini pertama kita harus waiting dulu masuk area open posisi. Nah, ini satu ya. Ini area pentingnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tunggu dulu masuk area posisi dan itu ngebentuk higher low. Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah kalau dari MACD cukup bagus ya. Yang kedua adalah kita harus menunggu RSI-nya ya. RSI-nya itu di bawah 50% ya. Kurang dari 50 antara 40 sampai dengan 30. Ya, ini better kalau misalnya Anda mau masuk ya teman-teman ya. Lalu kemudian setelah itu ya baru kita entry. Nah, jadi entry price-nya untuk posisi long di sini teman-teman, dan ini bisa langsung, ini nggak perlu menunggu ya, nggak perlu menunggu untuk posisi long-nya. Jadi kita bisa entry price di posisi long jika market rebound ya. Jadi setelah masuk rebound kita entry ya, kita entry di situ. Oke, sebentar kita lihat. Nah, kita entry. Maka entry price-nya itu akan masuk di pertama. Ya, ini saya harus buat dulu entry price yang pertama, area pertama ya. Entry pertama itu range-nya antara 1,5923 sampai dengan 1,5274. 1,5274. Oke, itu entry pertama. Entry kedua, teman-teman, jika market masuk ke area entry kedua, maka ini teman-teman OP di 1,5274 sampai di bawahnya itu 1,4637. Oke, ini adalah area entry buat Anda yang pengen trade di koin SPX 6900 ya. Lalu untuk OP sama TP-nya bagaimana, Pak? Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia entry area-area sini, maka menurut saya paling oke nih, paling bagus sih sebenarnya kita bisa menggunakan risk and reward ratio 1:2 aja. Ya, jadi kalau teman-teman misalkan entry, saya ambil ini posisi long ya. Kalau misalkan kita bilang kita entry yang paling tinggi, yaitu 1,5923. Anggap kita entry di situ, ya. Maka kita bisa ambil area untuk kita SL-nya itu udah pasti di bawah dari sebelumnya ya, udah pasti di situ ya. Kita mungkin bisa ambil area sekitar sini. Ini lumayan tinggi loh teman-teman ya. Sampai 11%, berarti TP-nya hampir 20% nih. Ya. Sebentar, kita lihat dulu. Ya, better kita ambil di sebelah mana biar nggak terlalu jauh ya. Karena ini lumayan jauh ternyata. Ya. Ini lumayan jauh, tapi ada probabilitas turun ke sini. Ya, memang tidak ada pilihan lain ya, teman-teman. Kita harus ambil area TP-nya itu memang di bawah dari swing point low-nya. Ya, artinya area untuk SL-nya itu berada di, coba kita cek dulu ya, 1,4076 ya. Ini area untuk kita SL-nya. Ya, ini area untuk SL. Sebisa mungkin Anda nanti entry di bawah 1,5923. Jadi kalau Anda entry di bawah 1,5923, maka 1/2-nya nggak usah terlalu tinggi. Ya. Tapi karena ini kita ambilnya paling atas, dengan catatan SL-nya di bawah sini, berarti kita perlu TP cukup tinggi, teman-teman. Ya. Kita perlu TP sampai 1/2. Nah, kurang lebih 23% tinggi sekali. Ya. Oke, ini tinggi banget. Kita ambil area TP-nya. TP-nya itu di 1,9650 ya. Ini adalah area TP-nya. Ya, entry-nya, lalu TP-nya. TP-nya sendiri saya rasa kalau saya tulis begini kayaknya terlalu berpaku sama itu ya teman-teman. Better kita juga menggunakan Fibonacci aja. Jadi kita akan lihat seandainya kita entry di situ, dari Fibonacci sendiri itu bagus apa enggak gitu kita lihat untuk TP-nya ya. Ini saya ambil paling bawah, atas di sini. Anggap saya entry juga di area yang sama ya. Oke, kita akan lihat. Nah, kalau berdasarkan Fibonacci sih nggak perlu sampai setinggi itu ya. Jadi kalau berdasarkan Fibonacci kita bisa ambil take profit ya.
kita bisa ambil di area-area ini, teman-teman. Jadi opsi untuk TP-nya ada beberapa ya. Jadi TP-nya itu yang pertama di yang 19650, TP yang kedua ya, saya kasih nama nih TP tertinggi lah ya. TP tertinggi bisa di 1,96350, TP keduanya, kedua tertinggi, itu bisa di 1,8 ya, 1,8, 1.8639. Nah, ini TP keduanya. TP ketiga yang tertinggi, oke, kita entry dulu di sini. Ya, TP ketiga yang tertinggi itu bisa berada di 1,8056. Nah, saya rasa ini aja kali teman-teman ya. TP pertama tertinggi itu di segitu, dan TP keempat nih 175, saya rasa mungkin tidak. Oke, mungkin boleh juga sih, boleh juga ya. TP keempat ya, tertinggi. Ya, itu berarti ada di 1,7599. Nah, ya, jadi ini ada 4 area TP yang teman-teman perlu catat dan waspada. Jadi ketika harga sudah sentuh TP 4, masih naik ke atas, Anda bisa geser SL-nya menjadi SL Plus di area 1,7599. Dan kalau masih terus naik ke TP yang ketiga, artinya 1,8056, maka teman-teman bisa geser lagi SL-nya menuju ke TP ketiga. Demikian juga yang kedua, kalau yang pertama ya udah biarin aja, pasti ke TP nanti ya. Jadi ini adalah setup dari saya untuk hari Senin ini, dan koinnya kita menggunakan koin XPX 6.900 teman-teman, karena menurut saya ini koin jauh lebih baik daripada 2 koin sebelumnya. So, kalau kita mau tradinglah pada koin yang memang pertama dari sisi volumenya juga besar, market cap-nya juga besar. Jadi kita lebih tenang, koin ini bukan koin scam yang akan kita trade-kan teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk signal kita hari Senin tanggal 4 Agustus 2025, dan signal ini akan segera saya post di dalam grup Telegram. Jadi buat Anda yang sudah ada di grup Telegram, Anda bisa langsung dapatin signal ini secepatnya begitu selesai kita matikan kamera nanti ya. Dan kita akan masuk ke bagian kesimpulan sekarang. Kesimpulan saya adalah pertama, koin INSP ini. Nah, ini koin punya market cap-nya nggak besar. Jadi kalau untuk investasi, saya sendiri tidak rekomendasi. Ya, demikian juga dengan koin yang kedua, yaitu koin Doge, ya, Doge Golf, ya. Itu juga kurang oke, teman-teman. Karena market cap-nya jauh lebih rendah dari yang INSP itu, dan juga ini sangat high risk sekali. Kalau Anda sudah keburu beli, Anda mau beli lagi, 1% aja maksimal dari total modal Anda. Jangan terlalu besar, teman-teman. Ingat ya, dua koin ini berpotensi untuk cacing-cacing nangga-nangga masalahnya. Ya, jadi sangat berbahaya kalau Anda masuk terlalu besar. Dan kalau Anda terlalu besar ke sana, nanti gambling Anda. Ya. Nah, koin yang ketiga yang saya rekomendasikan untuk Anda invest maupun trade. Ya, ini adalah XPX 6.900 dengan market cap yang cukup lumayan besar, yaitu 1,5 billion, dan juga volumenya juga. Walaupun Anda 100 juta dolar, tapi ya masih 70 jutaan dolar kan. Ya, masih lumayan lah, 77 juta dolar. Dan dari pergerakan juga bagus ya, kita bisa lihat tadi ya. Jadi ini adalah koin yang kita rekomendasi buat teman-teman yang tadinya kalau misalnya Anda mau invest ke INSP, Doge, yang Doge kedua ya, better Anda mungkin masuk ke bagian koin ini aja ya, secara juga lebih bagus dibandingkan dua sebelumnya. Oke, jadi itu kesimpulan saya buat video analisa kita di hari Senin tanggal 4 Agustus 2025. Semoga bisa memberikan Anda input dan juga membuat Anda profit tentunya. Kita berharap seperti itu, teman-teman. Oke, dan saya selesai, teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya koin yang pengen dibantu analisa, silakan komen di bagian bawah video. Nanti kita akan buatkan video analisa seperti ini buat teman-teman. Dan per koin ya mungkin ya, kalau misalkan tidak terlalu banyak ya, kita akan bikin per koin. Tapi kalau banyak akan kita rangkum seperti ini dan kita akan pilih yang terbaik buat Anda. Ya, sekian dari saya untuk video kita hari ini. Kita akan ketemu lagi video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.